Halo Sobat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membincang mengenai sumber daya manusia di Bawaslu Kota Palangkaraya, khususnya di masa non-tahapan seperti ini. Bersama saya di sini sebagai host Dadang Fredianto, dan telah hadir bersama saya Ibu Indrawati SHMH, selaku Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Selamat datang Ibu Indra. Selamat datang juga Mas Dadang. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kebetulan kita lagi berpuasa ya, Ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan. ya. Sehat. Baik Bu, kita akan membincangkan mengenai sumber daya manusia, khususnya internal Bawaslu Kota Palangkaraya, khususnya lagi di masa non tahapan seperti ini. Nah, ini kabarnya bagaimana Bu untuk internal kita sendiri? Baik, terima kasih Mas Dadang. Sebelum kita bahas secara detail mengenai bagaimana kita meningkatkan SDM ya, SDM pengawas pemilu pada saat non tahapan ini, mungkin perlu kita jelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga non struktural ya, yang dari pusat sampai tingkat daerah, lembaga yang sudah tetap ya, permanen menurut Undang-Undang 7 tahun 2017. Saat ini memang kita tidak ada tahapan. Nah, secara struktural kelembagaan Bawaslu itu sampai saat ini karena tidak ada tahapan pemilu hanya sampai tingkat kabupaten kota pengawas pemilunya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu selama non tahapan ini? Nah, tentunya apa yang bisa kita lakukan yaitu Bawaslu tentunya tetap melakukan tugas-tugas pengawasan ya, pencegahan terhadap tahapan-tahapan yang saat ini juga bisa kita awasi di luar tahapan. Di luar tahapan ini kan ada pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian juga pengawasan verifikasi partai politik. Nah, secara internal di Bawaslu Kota Palangkaraya khususnya ya, saat ini kita tengah meningkatkan kapasitas jajaran internal kita yaitu jajaran sekretariat. Nah, untuk kita persiapkan menjelang pemilu tahun 2029 dan 2030 mendatang. Karena di jajaran internal Bawaslu Kota Palangkaraya sendiri kita banyak tambahan ya tenaga maupun pegawai PNS ya dan CPNS juga. Mereka itu adalah sumber daya manusia di jajaran sekretariat yang memang harus kita beri bekal kemampuan, kompetensi agar memahami tugas ya, kewajiban dan wewenang dari Bawaslu, mensupport, mendukung kerja dari Bawaslu ya, terutama dari unsur pengawas pemilunya, nah, gitu kan. Nah, sekarang kan ada pimpinan kan di Bawaslu itu 3 orang yang membidangi 3 divisi ya, divisi SDMO, Diklat dan Datin, kemudian divisi hukum pencegahan humas dan parmas dan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, dari 3 divisi ini kan tentunya di internal kita di jajaran staf sekretariat itu kan ada terbagi untuk masing-masing stafnya ya. Masing-masing divisi itu kan ada staf-staf yang membidangi. Semua staf yang sudah di bidangnya masing-masing sudah ditentukan dalam SK pengangkatan baik itu P3K maupun PNS gitu kan. Mereka tentunya harus diberi bekal untuk bisa memahami tupoksinya masing-masing di divisi masing-masing. Contoh untuk di SDM gitu kan, di SDM itu kan lebih berkaitan tentang peningkatan kapasitas untuk pengawas pemilunya. Karena kita di saat ini pengawas pemilu kita di bawah kita atau di secara hierarki kita sudah tidak ada pengawas kecamatan ya, atau pengawas kelurahan dan pengawas TPS karena tidak ada tahapan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah peningkatan kapasitas di internal kita, mempersiapkan SDM Bawaslu, jajaran sekretariat supaya mampu nanti menghadapi tahapan pemilu yang akan datang. Nah, ada beberapa pola peningkatan kapasitas SDM yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan gitu kan,
Bawaslu juga sudah meluncurkan program Bawaslu Membelajarkan ya. Di sana banyak dasar-dasar pelatihan yang bisa dipilih, mau pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan ke depan ataupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang saat ini. Oh, iya, iya. Nah itu, jadi Bawaslu sudah sangat ready ya, sangat siap untuk meningkatkan kapasitas SDM di internal jajaran sekretariatnya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, di masa non tahapan ini adalah momentum Bawaslu untuk meningkatkan internal itu sendiri ya Bu ya, untuk mempersiapkan. Dan itu sangat penting ya Bu ya. Ya, sangat penting karena jajaran staf sekretariat ini adalah bagian juga ujung tombak dari Bawaslu. Mereka juga harus sudah punya kekuatan dan kemampuan yang mumpuni. Mereka ketika nanti pada saat tahapan nanti sudah paham akan tugasnya masing-masing sesuai dengan divisinya. Pada saatnya nanti di divisi SDM itu kan punya tugas untuk membuka dan melaksanakan kegiatan seleksi untuk pengawas kecamatan. Divisi ini yang nantinya harus mampu mempersiapkan mempersiapkan SDM pengawas pemilu di tingkat ad hoc. Nah ini mereka sudah harus paham apa kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi pengawas pemilu. Nah kemudian juga ada divisi hukum pencegahan humas dan parmas. Ini kan kita juga meningkatkan kemampuan staf jajaran sekretariat kita untuk memahami aturan produk-produk hukum Bawaslu. Kan banyak sekali ya produk hukum Bawaslu, terutama terkait dengan bagaimana proses menerima laporan, menangani laporan, menerima permohonan sengketa gitu kan, dan juga bagaimana caranya untuk tetap menjaga integritas pengawas pemilu agar tetap profesional gitu kan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu, dan di dalamnya ada support system ya dari jajaran staf sekretariat. Oke, baik. Bu Indra, tadi sempat Ibu menyinggung tentang berbagai pelatihan yang diadakan. Itu mungkin bisa dijelaskan pelatihan-pelatihan apa yang telah dilakukan dan mungkin yang akan dilakukan Bawaslu Kota Palangkaraya di masa non tahapan ini kepada internal lembaga staf kita. Baik, nah pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan di internal kita itu adalah peningkatan kapasitas bagaimana jajaran staf sekretariat itu mampu mengelola dan menerima laporan maupun temuan. Bisa membuat kajian hukum, gitu kan. Kemudian mereka juga bisa punya kemampuan untuk mengelola produk-produk hukum yang ada di internal Bawaslu Kota Palangkaraya. Contohnya kita juga mengundang beberapa narasumber supaya bisa meningkatkan kapasitas di internal kita terkait dengan attitude gitu kan, kemudian bagaimana cara meningkatkan kemampuan di internal kita untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kapasitas di internal kita untuk membuat informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat supaya mereka lebih mengetahui dan memahami tugas Bawaslu. Nah ini kan juga kita juga melatih jajaran staf sekretariat kita untuk mampu membuat sebuah desain grafis yang mungkin ini bagian dari kehumasan juga untuk bisa kita sampaikan kepada publik bahwa apa sih kerja-kerja Bawaslu di luar non tahapan. Nah non tahapan ini kan harus disampaikan melalui kanal-kanal informasi yang sudah ada di Bawaslu. Contohnya kayak misalnya kita punya TikTok, punya media sosial Facebook, punya Instagram. Nah di situ masyarakat bisa melihat dan menilai bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Bawaslu di luar non tahapan ini, di luar masa tahapan pemilu. Jadi kalau masyarakat menganggap Bawaslu di luar tahapan pemilu, apa yang dikerjakan itu tidak perlu kita jelaskan lagi kepada publik karena kita sudah menjelaskannya melalui media sosial kita. Itulah pentingnya kehumasan ya di masa non tahapan seperti ini, kuncinya di kehumasan itu sendiri.
Kemudian kita beralih ke ini Bu, ke profesionalisme. Iya. Untuk pengawas sendiri, kita kan kalau tidak di tahapan pemilu itu sebagai staf internal, tapi juga pas kita menjadi di masa tahapan itu kita juga menjadi pengawas. Iya. Ya, untuk menjaga profesionalitas itu sendiri Bu, di kalangan pengawas, baik pengawas kita yang ada di dalam institusi ini dan pengawas ad hoc yang sifatnya sementara itu bagaimana Ibu untuk terus meningkatkan profesionalitas itu sendiri? Baik, intinya setiap pengawas ya kita, saya juga selaku pengawas juga, intinya kita harus tetap mempedomani kode etik perilaku penyelenggara pemilu. Nah, kode etik itu yang kita taati, kita pedomani supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kita mencederai demokrasi, gitu kan. Dari penyelenggara ini pun juga kita kalau tidak taat terhadap pedoman berperilaku kode etik untuk menjaga profesionalisme kita sebagai pengawas pemilu, kita akan keluar dari jalurnya. Nah, apa yang kita lakukan untuk tetap mempertahankan dan menjaga itu? Kita bisa membuka aduan gitu kan, bisa membuka kolom kontak. Misalkan siapa tahu masyarakat mengetahui mendengar informasi bahwa ada pengawas pemilu yang tidak profesional misalkan gitu kan, yang mungkin melanggar kode etik, misalnya menerima suap, memberikan memberikan materi atau lainnya, memberikan iming-iming, janji-janji gitu kan, itu kan udah sangat melanggar kode etik kita sebagai pengawas pemilu. Dan tidak sedikit kasus gitu kan yang mengenai yang menimpa penyelenggara pemilu. Makanya banyak sidang-sidang juga di kode etik itu karena banyak penyelenggara itu yang keluar dari koridor-koridor kode etik yang seharusnya dijalankan. Nah, itu kalau kita di Bawaslu Kota Palangkaraya tentunya kita harus tetap mempedomani itu dan kita tetap membuka kolom aduan kalau misalkan ada laporan dari masyarakat gitu kan, kita menerima secara terbuka. Jadi aduan-aduan masyarakat itu kan membuat kita bisa mawas diri gitu kan, kita bisa menjaga diri supaya kita tetap menjadi pengawas yang profesional dan dipercaya dipercaya menjadi pengawas pemilu. Bayangkan ketika Bawaslu dianggap menjadi lembaga yang tidak dipercaya, kan bisa dibayangkan. Makanya untuk menjaga kepercayaan publik itu tidak mudah, tapi kita harus tetap mempertahankannya supaya masyarakat percaya bahwa Bawaslu adalah lembaga terpercaya yang mengawasi seluruh tahapan pemilu. Nah, itu. Jadi kita ada lembaga publik, jadi kita punya pedoman seperti itu ya Bu ya, sebagai penyelenggara undang-undang seperti itu. Jadi harus melaksanakan undang-undang. Jadi tidak boleh lepas dan tidak boleh keluar dari koridor aturan itu, seperti itu ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas juga kita bekerja sama dengan pihak lain katanya Bu ya. Ya, itu seperti apa Bu? Dan dengan pihak siapa saja Bu? Baik, Bawaslu ini kan sebagai salah satu lembaga publik ya. Lembaga publik ini kan lembaga yang tentunya berjalan beroperasional menggunakan anggaran dari negara yang diperoleh dari uang pajak rakyat gitu kan. Makanya kita disebut salah satu lembaga publik. Nah, salah satu wujud nyata kita sebagai lembaga publik yang informatif, kita sudah mendapatkan penghargaan juga dari Komisi Informasi bahwa kita salah satu lembaga yang informatif gitu kan, lembaga informatif, sehingga apapun yang kita lakukan itu masyarakat bisa melihat. Nah, kemudian untuk tetap membuat lembaga kita ini dipercaya, tentunya kita juga jadi lembaga yang memiliki dampak, gitu. Lembaga yang berdampak terhadap masyarakat sekitar. Kita juga perlu bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan. Kemudian juga kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini kan ada kampus, ada sekolah tinggi, gitu kan. Kita di Palangkaraya sudah hampir sebagian besar, hampir 100% lembaga pendidikan, baik universitas maupun sekolah tinggi, sudah kita kerjasamakan melalui MOU maupun melalui kerjasama. Kemudian juga kita ada juga kerjasama dengan
organisasi kemasyarakatan, dengan FKUB, Ya. dengan lembaga adat Dayak di Kota Palangkaraya. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan organisasi ormas perempuan gitu kan. Nah, banyak lagi, sehingga Bawaslu ini memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Ya. Dan kita juga harus menggaungkan virus-virus pengawasan. Nah, dengan menggaungkan virus-virus pengawasan ini melalui program kerjasama MOU dengan pendidikan tinggi, dengan organisasi kemasyarakatan, dengan lembaga pendidikan, dengan lembaga keagamaan, itu bisa memperkuat Bawaslu, gitu kan, bisa menambah informasi, kemudian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga ya. Misalkan dengan hasil kerjasama itu dengan pendidikan kita bisa menerima mahasiswa magang gitu kan, kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan seminar tentang pemilu, tentang demokrasi, dan kita juga melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi gitu kan, untuk memperkuat kerjasama dengan pihak luar gitu kan. Nah, itu salah satu atau beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk terus meningkatkan kerjasama dengan pihak luar. Dan itu sudah kita laksanakan jauh-jauh hari sebelumnya, baik di dalam tahapan pemilu maupun di luar tahapan pemilu, tetap kita laksanakan. Ya, jadi bentuk pelayanan dari kita sendiri juga memberikan pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman kita kepada lembaga-lembaga lain seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi dengan adanya kerjasama ini kita juga menggaungkan virus pengawasan partisipatif. Jadi dengan pengawasan partisipatif ini Bawaslu terbantu ya apabila nanti misalkan masyarakat itu karena sudah kita berikan edukasi ya, edukasi tentang pemilu, tentang demokrasi, ketika mendengarkan ada informasi dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan kepala daerah, mereka tidak segan dan tidak ragu, apalagi takut untuk menginformasikan ataupun melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Nah, menginformasikan ini sangat kami harapkan apabila masyarakat itu takut untuk melapor, kami pastikan, kami janjikan bahwa identitas pelapor itu dirahasiakan. Kalaupun takut melapor, masyarakat juga bisa memberikan informasi, menginformasikan kepada Bawaslu, dan informasi ini akan kita jadikan informasi awal dan akan kita tindak lanjuti. Dan itu ada prosedurnya ya Bu? Ada prosedurnya. Jadi informasi-informasi itu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik Bu Indra, mungkin yang terakhir Bu Indra, nih apa motivasi-motivasi dari Ibu untuk kalangan SDM kita atau untuk calon-calon pengawas nih nanti untuk menjadi pengawas yang profesional, yang tangguh menghadapi pemilu di tahun 2029. 2030 ya? Oke, baik, motivasi yang bisa saya berikan untuk calon-calon pengawas yang akan datang yaitu tetap menjaga integritas gitu kan, menjaga profesionalisme, kemudian memperkaya dengan pengetahuan tentang kepemiluan, mempertajam dan memahami tugas tupoksi, baik itu kewajiban, tugas, kewajiban dan wewenang sesuai dengan undang-undang. Jadi semua regulasi yang ada, mumpung ini belum tahapan pemilu, kita perbanyak, kita perkaya, sehingga pada saatnya nanti kita tidak sudah siap ya Bu ya. Kita tidak gagap ya, kita tidak gagap dan kita sudah siap menghadapi bahwa oh SDM kita udah mampu nih, udah mampu, udah bersiap diri dari tahun 2025 ya sampai 2027 ini SDM kita udah mumpuni gitu kan, tidak perlu takut lagi menghadapi tahapan pemilu di tahun 2029 dan 2030. Intinya tetap belajar, jangan malu untuk bertanya atau terus menggali ilmu karena kita pun sampai saat ini pun terus belajar gitu kan, jangan berpuas diri, intinya tetap belajar, menggali kemampuan, meningkatkan kapasitas dan kompetensi supaya kita nanti bagi calon-calon pengawas pemilu yang ingin bergabung ke Bawaslu menjadi pengawas pemilu mempunyai kompetensi yang memang betul-betul dibutuhkan oleh mumpuni yang dibutuhkan, mumpuni dan kompeten intinya, dan tentunya kita tetap memerlukan pengawas pemilu yang berintegritas dan
profesional untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Berkualitas ya. Baik Bu Indra, terima kasih atas informasi dan Baik. perbincangannya kita pada siang hari ini sangat bermanfaat dan semoga ini juga bisa memberikan informasi dan juga memberikan wawasan kepada semua sahabat Bawaslu dimanapun berada dan juga mungkin calon-calon pengawas pemilu ya di tahun 2029. Semoga perbincangan ini membawa manfaat, memberikan dampak untuk kita semua. Saya di sini sebagai host mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.